Jenderal Sambo terancam dipecat dan dihukum 9 tahun karena hilangkan pistol dan CCTV. Ini kan saya sebutkan, ya, di dalam pelaksanaan olah TKP, seperti Pak Kapolri sampaikan, ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Irjen Verdi Sambo ditangkap. Jadi isu penangkapan Irjen Verdi Sambo ini sesungguhnya sobat daerah sekalian sudah beredar ya. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan adalah dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus, ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J. Jadi ya ada yang mengatakan bahwa ini A1 soal Irjen Verdi Sambo ditangkap ya. Bahkan ya ada cerita lain ya, misalnya bagaimana soal TKP yang di clearance dan lain sebagainya yang it could be possible itu akan disertai dengan penangkapan atau penersangkaan personil-personil lainnya. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, ya, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran, ya, terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Ya, oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Irjen Verdi Sambo terancam 9 tahun di penjara dan dipecat dari Polri karena menghilangkan barang bukti. Sugeng menilai penempatan Verdi Sambo di Makobrimob adalah untuk melancarkan proses pemeriksaan Irsus maupun tim sus. Pemeriksaan saat ini diketahui adalah terkait dengan pelanggaran kode etik berat yaitu merusak TKP dan menghilangkan barang bukti, pistol, proyektil, dan lain-lain. Untuk pelanggaran kode etik, FS dapat dipecat, ujarnya kepada wartawan Minggu 7 Agustus. Selain itu, Sugeng mematakan Verdi Sambo akan terjerat pasal dugaan kode etik berat yang terang-terangan melanggar pidana. Dalam pelanggaran kode etik tersebut juga termasuk perbuatan pidana yaitu melanggar pasal 221 KUHP JO, pasal 233 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Paparnya lagi, pasal lainnya yang menyeret bekas Kadif Propam itu juga bisa terkait arahan mengambil CCTV yang bukan miliknya dengan ancaman 5 tahun, bahwa bila terdapat juga perbuatan menyuruh mengambil CCTV yang bukan miliknya maka dapat juga dikenakan pasal 362 KUHP JO pasal 56. Ancamannya 5 tahun sehingga bisa ditahan untuk kepentingan menunggu pemeriksaan perkara pokok matinya Brigadir Polisi J yang diusut dengan pasal 338 KUHP JO 55 dan KUHP 56 tutupnya. Baradae atau Barada Richard Eliezer Lumiu menulis surat kepada keluarga Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat Senin 8 Agustus 2022. Baradae Richard Eliezer Lumiu atau Baradae buka suara terkait keterlibatan Irjen Verdi Sambo pada kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Baradae berencana mengajukan justice kolaborator ke LPSK untuk membongkar pelaku utama pembunuhan Brigadir J. Ia merasa lebih lega saat ini, apalagi publik dan sejumlah pengacara mendukungnya untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya. Titik terang kasus Brigadir J segera terlihat, namun pada hari ini Senin 8 Agustus 2022, Baradae melalui kuasa hukumnya Deolipa Yumara membeberkan sedikit keterlibatan Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun ia memastikan Baradae menembak Brigadir J tanpa motif, sebab penembakan yang dilakukan Baradae adalah atas perintah atasannya. Saat ditanya siapa atasan yang dimaksud, Deolipa mengatakan pimpinan utama dan kelompok lain di atas Baradae. Ya, pimpinan utamalah, masa harus dijelaskan? Yang memerintahkannya ini masuk ranah penyidikan, kata Deolipa di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV Senin 8 Agustus 2022. Terkait apakah Baradae bercerita tentang keterlibatan Irjen Verdi Sambo dalam kasus,
Meninggalnya Brigadir J, Diolipa tidak membantahnya. Tentunya ada cerita itu, ini kan satu paket karena Baradae ajudannya Irjen Verdi Sambo, jadi ada cerita itu, tegas Diolipa. Ia mengatakan keterlibatan Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J karena disuruh atau diperintahkan untuk menjalankan tugas skenario yang disiapkan. Satu hal, keterlibatan dia tanpa motif. Jadi bila terjadi pembunuhan oleh dia itu tanpa motif karena penembakan atas dasar perintah siapa yang memerintah, ini dalam wilayah penyidikan, kata Diolipa. Ia mengatakan Baradae sebelumnya mengalami tekanan akibat perintah atau tekanan masa lalu. Tekanan ini, kata Diolipa, termasuk permintaan perbuatan skenario. Seolah-olah kejadiannya begini, padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Dia berubah dari posisi di mana saat tekanan begini, dia harus bercerita apa adanya, jadi ada perubahan, kata Diolipa. Menurut Diolipa, tidak ada peristiwa tembak-menembak seperti cerita terdahulu. Skenario terdahulukan, cerita omong kosong, sebenarnya tidak ada tembak-menembak sebenarnya. Walaupun ada penembakan, Baradae tetap menembak, tapi tidak seperti rencana awal. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Pada Senin 8 Agustus 2022 hari ini, kedatangan mereka dalam rangka pemeriksaan saksi dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Salah satu pihak yang diperiksa yakni Ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Jenderal Bintang 2 itu sebelumnya sudah dibawa ke Makobrimob Kelapa II sejak Sabtu 6 Agustus 2022 kemarin lusa. Ia, FS, diperiksa tim sus fokus untuk mendalami, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam pesan singkat. Usai meninggalkan lokasi, keterangan Dedi di lokasi menyebutkan seluruh anggota tim khusus hadir langsung dalam agenda di Makobrimob Kelapa II, mulai dari Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono hingga Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto. Tim sus semuanya langsung dipimpin oleh Pak Wakapolri, kemudian Pak Irwasum, kemudian semuanya dalam proses pendalaman, sambungnya. Irjen Sambo kekinian ditempatkan di ruang khusus imbas adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus kematian Yosua. Dedi menegaskan seluruh proses pemeriksaan baik tim khusus maupun inspektorat khusus masih berjalan. Semuanya masih berproses, jadi pemeriksaan dari Dirpidu masih berproses, kemudian dari Irsus juga masih proses, ucap dia. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Irjen Verdi Sambo terancam 9 tahun di penjara dan dipecat dari Polri karena menghilangkan barang bukti. Sugeng menilai penempatan Verdi Sambo di Makobrimob adalah untuk melancarkan proses pemeriksaan Irsus maupun tim sus. Pemeriksaan saat ini diketahui adalah terkait dengan pelanggaran kode etik berat, yaitu merusak TKP dan menghilangkan barang bukti, pistol, proyektil, dan lain-lain. Untuk pelanggaran kode etik, FS dapat dipecat, ujarnya kepada wartawan Minggu 7 Agustus. Selain itu, Sugeng mematakan Verdi Sambo akan terjerat pasal dugaan kode etik berat yang terang-terangan melanggar pidana. Dalam pelanggaran kode etik tersebut juga termasuk perbuatan pidana, yaitu melanggar pasal 221 KUHP JO, pasal 233 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Paparnya lagi, pasal lainnya yang menyeret bekas Kadif Propam itu juga bisa terkait arahan mengambil CCTV yang bukan miliknya dengan ancaman 5 tahun. Bahwa bila terdapat juga perbuatan menyuruh mengambil CCTV yang bukan miliknya, maka dapat juga dikenakan pasal 362 KUHP JO pasal 56. Ancamannya 5 tahun sehingga bisa ditahan untuk kepentingan menunggu pemeriksaan perkara pokok matinya Brigadir Polisi J yang diusut dengan pasal 338 KUHP JO 55 dan KUHP 56 tutupnya. Baradae atau Barada Richard Eliezer Lumiu menulis surat kepada keluarga Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat Senin 8 Agustus 2022. Baradae Richard Eliezer Lumiu atau Baradae buka suara terkait keterlibatan Irjen Verdi Sambo pada kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Baradae berencana mengajukan justice kolaborator ke LPSK untuk membongkar pelaku utama pembunuhan Brigadir J. Ia merasa lebih lega saat ini, apalagi publik dan sejumlah pengacara mendukungnya untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya. Titik terang kasus Brigadir J segera terlihat, namun pada hari ini Senin 8 Agustus 2022, Baradae melalui kuasa hukumnya Diolipa Yumara membeberkan sedikit keterlibatan Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun ia memastikan Baradae menembak Brigadir J tanpa motif, sebab penembakan yang dilakukan Baradae adalah atas perintah atasannya. Saat ditanya siapa atasan yang dimaksud, Diolipa mengatakan pimpinan utama dan kelompok lain di atas Baradae. Ya, pimpinan utamalah, masa harus dijelaskan? Yang memerintahkannya ini masuk ranah penyidikan, kata Diolipa di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV Senin 8 Agustus 2022.
terkait apakah Baradae bercerita tentang keterlibatan Irjen Verdi Sambo dalam kasus meninggalnya Brigadir J. Diolipa tidak membantahnya. Tentunya ada cerita itu, ini kan satu paket karena Baradae ajudannya Irjen Verdi Sambo, jadi ada cerita itu, tegas Diolipa.